Pemirsa, Gunung Sakurajima di Prefektur Kagoshima, Jepang kembali menunjukkan aktivitas eruptif. Langit di kawasan Kagoshima berubah gelap serta diselimuti material vulkanik. Abu vulkanik membumbung ke udara dan menyelimuti langit di kawasan Minamidake, Kagoshima, Jepang. Material vulkanik yang terbawa angin mengganggu jarak pandang, aktivitas warga, hingga penerbangan. Aktivitas magma dapat memicu gempa vulkanik lokal sehingga pergerakan seismik di sekitar gunung terus dipantau. Sakurajima merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dengan aktivitas erupsi yang berulang. Warga setempat terus waspada terhadap abu vulkanik dan perkembangan aktivitas Gunung Sakurajima. Pemirsa, banjir besar melanda sejumlah wilayah di Kota Bawang, Provinsi La Union, Filipina Utara. Banjir terjadi setelah hujan lebat selama berhari-hari. Video memperlihatkan seorang pria menerobos banjir setinggi lutut, sementara kendaraan melintasi jalan yang tergenang. Kepolisian Nasional Filipina melaporkan sebanyak 6 orang tewas dalam insiden terkait hujan lebat akibat monsun barat daya dan siklon tropis Mai serta Luis, termasuk akibat tenggelam dan tanah longsor. Sekitar 1.191 keluarga telah mengungsi. Sebanyak 732 keluarga berada di pusat evakuasi, sementara lainnya mengungsi di rumah kerabat dan teman. 7 rumah dilaporkan rusak, sementara lebih dari 15.000 orang terdampak monsun dan siklon tropis tersebut. Operasi bantuan dan pemulihan listrik masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak. 9390. Seorang siswa berusia 14 tahun di Nonthaburi, Thailand melakukan penembakan brutal di sekolahnya. Total 8 orang tewas termasuk pelaku dan puluhan lainnya luka-luka. Polisi masih berjaga di sekolah menengah pertama Depsirit Nonthaburi, Thailand. Beberapa jam usai penembakan yang dilakukan oleh seorang siswa berusia 14 tahun. Insiden tersebut menyebabkan 8 orang tewas, termasuk pelaku yang mengarahkan senjatanya ke diri sendiri usai serangan. 5 korban tewas lainnya merupakan anggota staf sekolah, sementara sedikitnya 30 orang lainnya terluka dan 9 diantaranya dalam kondisi kritis. Sebelum melepas 26 tembakan dari pistol yang diduga milik kakeknya, pelaku diketahui terlebih dahulu menembak kakek dan neneknya di rumahnya hingga menyebabkan keduanya meninggal dunia sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku, termasuk perangkat elektronik dan barang rumah tangga. Sementara Perdana Menteri Thailand, Anusi Chanwilakul, menyebut penggunaan senjata api di Thailand tanpa otoritas adalah ilegal. To carry any weapons in the public is already illegal in our country. But in this case, there were many other factors to cause this incident. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif serangan dan akses pelaku terhadap senjata. Iran mencegat sebuah kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Dari rekaman video yang dirilis Iran, kapal tampak rusak dan mendapat pengamanan ketat dari militer Iran. Rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran menunjukkan sebuah kapal yang diklaim telah dicegat oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di Selat Hormuz. Kapal yang dicegat Iran ini tampak rusak. Peristiwa pencegatan kapal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dengan Iran di Selat Hormuz.
Namun IRGC belum memberikan penjelasan resmi terkait dengan pemilik kapal. Televisi Iran pamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah bagian pesawat, dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan AS mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengkonfirmasi rekaman yang ditayangkan oleh televisi Iran. Iran dan Oman semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis kantor berita Iran Fars menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu, pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas lagi menyusul pernyataan yang sering bertentangan dari Teheran dan Iran. Trump mengatakan AS sedang bernegosiasi dengan Iran. Namun Iran bersikeras, pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Ya, informasi tadi pemirsa mengakhiri Sindo Malam kita hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Dan akhir kata, saya Raditya Ayu beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.